Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan AM Course pada postingan latihan soal-soal Olimpiade Fisika. Nah, kali ini ada satu soal yang cukup menarik juga ya. Ini ada sistem katrol, sistem benda dan katrol, tapi berada pada bidang miring yang bidang miringnya digerakkan ke atas. Oke, kita bahas sama-sama. Two blocks lying on a rock inclined plane are connected by a like string. Jadi ada dua balok di sini ya, berada pada bidang miring yang kasar, gitu katanya, bidang miring yang kasar, rock inclined plane ya. Jadi bidang miring yang kasar dihubungkan oleh tali yang ringan atau benang yang ringan. If the plane be given an acceleration A0, nah jika bidang miring diberi percepatan A0, jadi di sini nih ada percepatannya A0 arahnya ke atas ya, vertically upward. Find the acceleration of the block ya. Jadi tentukan percepatan dari balok M1 relative to the incline, relatif terhadap bidang miring. Jadi pertanyaannya adalah, kita tulis saja, tentukan percepatan M1 ya terhadap bidang miring ya, relatif terhadap bidang miring. Nah, ini pertanyaannya. Nah, diasumsikan koefisien gesekannya mu dan M1 lebih besar dari M2. Nah, artinya M1 turun ya, M2-nya naik. Jadi kalau kita bilang M1-nya turun bidang miring dengan percepatan A, M2-nya naik dengan percepatan A ya, relatif terhadap bidang miring. Oke, nah jadi di sini sudah ada gambar ya, uraian gaya-gaya yang bekerja pada M1 dan M2. Jadi diagram benda bebas yang bekerja pada benda 1 dan benda 2. Oke. Nah, di sini kita udah ada gambarnya ya. Jadi biar singkat aja videonya. Nah, jadi di sini nih benda M2 ya. Ini benda bentar. Ini M1 harusnya. Ini benda 1. Yang bawah ini itu benda 2. Ini nanti benda 2 ya, M1 dan M2. Jadi ini bentar, ada kesalahan ya. Di sini nih harusnya M1 bukan M2. Ya. Di sini adalah M1 kali in G gitu ya. M1 kali in G. Oke. Nah, kita lihat. Normalnya ke bawah ini M1G, kemudian ada gaya normal ya, gaya tegangan tali, gaya gesek. Nah, ingat tadi benda 1 dia turun ke bawah ya, maka di sini kita sudah ada gambarnya, percepatannya arahnya ke bawah. Oke. Nah, karena percepatan ke bawah, gaya gesek tentunya berarah ke atas di sini ya, bergerak ke atas. Kita perjelas saja. Ini gaya geseknya berarah ke atas ya. Kemudian gaya tegangan tali juga ke atas ya. Nah, yang di sini ada M1A0. Nah, ini apa? Ini adalah gaya fiktif, teman-teman. Ya, jadi gaya fiktif yang dialami oleh balok. Kenapa muncul M1A0 itu? Muncul karena bidang miring digerakkan ke atas. Jadi, kan biasanya begini nih, teman-teman ya. Jadi biasanya kita uraikan MG-nya itu kemari ya, dengan kemari ya. Dengan kemari itu uraian dari MG. Nah, biasanya kan uraian dari MG itu ya, di sini itu nilainya M1G sin theta. Kan gitu ya, teman-teman. Yang di sini nanti M1G cos theta. Tapi ya, karena bidang miringnya diberi percepatan ke atas, maka balok ini mendapatkan semacam tambahan gaya ke bawah gitu ya. Tambahan gaya ke bawah, sehingga ini harusnya tidak MG sin ya, maka ini harusnya menjadi MG ditambah A0 sin theta. Begitu, teman-teman. Jadi efek dari digerakkan bidang miring itu jadi begitu ya. Nah, sedangkan yang ini itu nilainya M1 kali G ditambahin A0 cos theta.
Nah, begitu. Ini paham ya teman-teman logikanya. Ini sebenarnya beginilah, kita jelaskan lah sedikit ya. Di sebelah kanan kita jelaskan. Misalnya begini teman-teman, ada lift gitu ya. Ini soalnya biasanya gini, simpelnya begini teman-teman. Jadi ketika ada orang berdiri di lift ya, kalau kita gambar ke bawah ini ada mg, kemudian ke atas ini ada gaya normal. Nah, untuk keadaan yang diam teman-teman, keadaan diam berarti kan sigma F sama dengan 0. Maka di sini nilai gaya normalnya sama dengan M kali G. Kan gitu ya. Nah, bayangkan liftnya ini sekarang diberi percepatan ke atas dengan percepatan A. Maka gaya normalnya jadi gimana? Maka kalau kita cari, kalau dia naik ke atas, maka sigma F-nya sama dengan M kali A. Kan gitu ya. Nah, gaya yang searah dengan percepatan positif, jadi N dikurang MG sama dengan M kali A. Maka N sama dengan M, jadi G ditambah A. Kan gitu teman-teman ya. Jadi gaya normalnya ini menjadi MG, tapi seakan-akan ke bawah ini ada tambahan MA teman-teman. Jadi efek dari lift digerakkan ke atas, maka akan muncul gaya fiktif ke bawah sebesar MA. Makin besar percepatan, makin besar gaya fiktif ini bernilai MA. Jadi sama logikanya gini. Jadi karena di bidang miring ini tadi digerakkan ke atas dengan percepatan A0 ini tadi, maka seolah-olah balok ini merasakan gravitasi ke bawah ya. Normalnya gravitasi itu G, tapi sekarang percepatan yang dirasakan balok bukan lagi G, tetapi G ditambahin A0 gitu teman-teman. Ya. Jadi efek bidang miringnya ditarik ke atas, maka seolah-olah gravitasinya itu berubah menjadi G ditambah A0. Jadi nilai percepatan yang dialami balok itu menjadi G tambah A0. Nah, gitu aja yang bedanya teman-teman ya. Jadi M1A0 ini adalah percepatan bukan percepatan, gaya fiktif ya. Jadi efeknya itu adalah akan merubah nilai percepatan yang dialami balok, bukan lagi gravitasi tapi menjadi gravitasi tambah A0. Ya, gitu teman-teman. Jadi sisanya udah sama aja, gaya normal itu sama dengan M1G. Jadi gaya normal di sini teman-teman, kita tinggal tulis saja sama dengan gaya normalnya sama dengan M1 dalam kurung G tambahin A0 dalam kurung cos theta gitu ya. Kan biasa kayak kalau gaya normal di bidang miring itu M1 MG cos theta, tapi di sini menjadi MG tambah A0 cos theta. Ya udah teman-teman, nanti di sini sama juga teman-teman ya. Kalau di sini benda 2 dia geraknya ke atas karena tadi benda 1 ke bawah, benda 2-nya geraknya ke atas. Jadi percepatannya ini ke atas. Nah, karena percepatan ke atas, maka gaya geseknya tentu ke bawah ya. Gaya gesek ini arahnya jadi ke bawah gini. Ya kan? Nah, jadi di sini sama juga nanti kalau kita uraikan teman-teman, kita uraikan ini M2G, maka di sini nanti MG cos, di sini nanti menjadi MG sin ya, lebih kurang begini gambarnya. Di sini nanti menjadi M2 ya kaliin G ditambahin A0 gitu. Cos theta di sini menjadi M2 G ditambahin A0 sin theta. Nah, begitu ya. Sehingga gaya normalnya sama kayak tadi M2 G A0 cos theta dan seterusnya. Oke, nah setelah sampai sini kita mau cari A ya teman-teman. Kita langsung aja standarnya, langsung kita batasi dulu. Kita langsung aja untuk benda 1 ya. Jadi sigma F sama dengan M1 kaliin A. Sigma F-nya gaya yang searah dengan A positif. Jadi di sini menjadi M1 G ditambahin A0 kaliin sin theta. Kemudian ke belakang itu ada gaya gesek dikurang gaya gesek 1 dikurang juga tegangan tali sama dengan M1 kaliin A. Nah, ini kita substitusikan aja nilai gaya gesek ya. Kita tahu gaya gesek itu mu kali N. Bentar, gaya gesek mu-nya tadi sama ya teman-teman, mu. Jadi balok 1 dan balok 2 koefisien geseknya sama. Maka ini kita tulis ulang. Bentar, kita copy aja biar nggak capek tulis ya. Kita copy aja kemari. Kita perkecil sedikit lah ya teman-teman. Nggak bisa lagi. Oke, gaya gesek itu tentu mu kali N. Jadi mu kali N. N-nya adalah M1. N-nya yang tadi ya teman-teman. Kita copy aja biar cepet.
Ini ya, N-nya itu yang ini. M1G cos, copy, kita letakkan kemari. Oke, kita letakkan kemari. Oke, kemudian kurang T sama dengan M1 kaliin A. Oke, kita biarkan dulu begini. Ini persamaan untuk balok 1. Kemudian persamaan balok 2 beda-beda tipis ya. Sigma F sama dengan M2 kaliin A. Oke. Kemudian tentu gaya yang searah dengan A positif, berarti T-nya positif. Kemudian dikurang gaya gesek 2 dikurang M2 tutup kurung G ditambahin A0 dikaliin sin theta sama dengan M2 kaliin A ya. Kemudian T dikurang koefisien gesekan, kemudian ini nggak usah di copy, kita tulis aja lah ya. G gesek itu mu kali M2 kaliin G ditambahin A0 dikaliin cos theta kurang M2 kaliin G tambahin A0 sin theta sama dengan M2 kaliin A. Nah, yang tadi persamaan yang di atas tadi kita butuh nilai T nih teman-teman yang nggak diketahui ya. Jadi kita ambil aja nilai T-nya dari bawah ini. Kita ambil, kita tulis yang bagus ya. Jadi T sama dengan ini semua bawa ke sebelah kanan gitu ya. Atau bentar-bentar. Oh, atau gini aja teman-teman, biar cepet, bukan kita substitusi ya, kita langsung eliminasi aja teman-teman. Jadi persamaan atas dengan persamaan bawah ini langsung kita eliminasi aja untuk menghilangkan T-nya. Jadi kalau kita perhatikan yang atas ini min T, atau kita copy aja ke bawah ya, biar langsung selesai ya. Kita copy aja. Kita copy, kita letakkan ke bawah teman-teman biar cepat selesai. Ini adalah persamaan 1. Kemudian persamaan 2-nya kita ambil juga, copy, masukkan kemari. Nah, begini teman-teman. Nah, kita ingin mencari A, tapi nilai T itu nggak kita butuhkan teman-teman. Jadi kita eliminasi aja. Ya, kita eliminasi aja, berarti kita jumlahkan saja. Kenapa dijumlahkan? Di sini min T ya, kita kurung aja. Di sini min T, di sininya itu plus T. Jadi biar hilang kita tambahkan teman-teman, ini T-nya hilang ya kan, gitu kan. Kemudian yang MG sin dengan MG sin kita satukan teman-teman. Jadi yang ini ya, MG sin, ini juga di sini minus tapi MG sin ya kan. Kalau kita jumlahkan jadinya begini teman-teman ya, kita tulis M1 terlalu besar tintanya, bentar. Jadi M1 ya dikurang M2 kan gitu teman-teman ya. Kemudian di dalamnya ini ditutup kurung aja, di dalamnya sisa G tambahin A0 kaliin sin theta ya kan. Kemudian ini kita tutup kurung dulu lah ya. Ini satu suku dia. Kemudian yang sisanya yang cos. Berarti ini minus, ini juga minus ya. Kalau kita keluarkan minusnya di luar gitu. Kemudian kita tutup kurung lagi gitu ya. Kemudian di sini menjadi mu-nya sama sih teman-teman. Jadi mu kita tulis di luar ya mu-nya teman-teman. Jadi mu, kemudian di dalam kurungnya menjadi M1 tambah M2 kan gitu teman-teman ya, karena minusnya udah kita keluarin. Nah, kemudian di dalamnya ini menjadi G tambahin A0 ya, kemudian cos theta sama dengan M1 tambah M2 kaliin A. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi ini jangan lupa kita buat kurung juga. Udah gitu, paling kalau kita mau keluarkan dari dua suku ini paling GA0-nya nih, paling GA0 sama gitu ya. Paling itu yang bisa kita keluarkan lagi
ya. Kemudian sisanya tinggal kita tulis. Ini memang agak panjang jadinya teman-teman, karena M1 dan M2 itu nggak ada perbandingannya, maka kita nggak bisa operasikan, ya. Jadi tetap begitu aja paling. Jadi kalau kita tulis A sama dengan, ya, pernya panjang sedikit, di bawahnya tentu M1 tambahin M2, kemudian di atasnya tentunya begini, M1 kurang M2 tutup kurung sin theta gitu ya, kurang mu M1 tambah M2 tutup kurung cos theta, begitu. Kemudian tutup kurung ya. Di luarnya adalah G ditambah A0 gitu teman-teman ya. Ya, lebih kurang begini teman-teman. Jadi nggak bisa dipendekin lagi memang ya persamaannya, karena ini udah paling sederhana. Tapi intinya ini udah jawabannya dalam variabel diketahui. M1, M2 diketahui, sudut theta diketahui, kemudian G dan A0 itu diketahui ya. Jadi ini udah jawabannya. Oke teman-teman, begitu. Jangan lupa ditekan tombol like dan subscribe buat kalian yang belum subscribe. Jangan lupa di share juga ke teman-teman yang lain ya, kalau kalian rasa channel ini bermanfaat untuk membantu channel ini berkembang ya, dan Mimin jadi semangat update. Oke, gitu kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.